Shalom dan salam damai sejahtera kepada semua yang bersama-sama di dalam ibadah melalui platform online pada hari ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena anugerahnya yang telah Dia perlihatkan kepada kita, sehingga pada saat ini dan kita percaya bahwa di hari-hari yang akan datang Tuhan akan tetap menjaga dan menyertai kita. Dan biarlah kita terus memuji Tuhan dalam kehidupan kita, dan biarlah nama Tuhan tetap ditinggikan dalam apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk ibadah pada hari ini melalui doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, sungguh besar anugerah-Mu Tuhan yang Kau telah perlihatkan dalam kehidupan kami. Tuhan yang telah memberikan segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur atas hal ini. Dan pada hari ini Tuhan kami akan beribadah, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai ibadah ini pada permulaan, pertengahan, sehingga pada akhirnya kiranya kami diberkati dengan pelayanan pada hari ini. Kami mohon kehendak Tuhan yang terjadi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Naikkan syukur buat segala perbuatan-Mu, kasih-Mu di dalam hidupku tiada terukur. Betapa besar kasih-Mu, sungguh ku kagum akan Engkau. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Ku naikkan syukur buat segala perbuatan-Mu, kasih-Mu di dalam hidupku tiada terukur. Betapa besar kasih-Mu, sungguh ku kagum akan Engkau. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Mari kita sama-sama berdoa di dalam doa pengampunan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi yang Maha Suci dan Maha Pemurah, kami menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa dan kami sangat memerlukan belas kasihan-Mu. Dan sekarang kami mengaku di hadapan-Mu atas segala dosa kami di dalam pikiran, perkataan, dan kelakuan.
Kami mohon Engkau mengasihani dan memberi anugerah pengampunan-Mu, karena kami senantiasa menuruti hawa nafsu dan melawan kehendak-Mu yang suci, tamak akan kepentingan duniawi dan memandang rendah akan berkat surgawi, serta mensia-siakan kasih dan kemurahan Bapa surgawi. Kami senantiasa kurang beriman dan juga kurang berkelakuan baik. Kami juga tidak mementingkan pekerjaan surgawi serta kehidupan rohani, tidak mempunyai kesaksian yang baik terhadap sesama manusia, dan memang tidak layak disebut yang setia di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kasihanilah kami dan ampunilah kami. Sucikan kami dengan darah Kristus dan penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat dikuatkan kembali untuk melayani Engkau dengan penuh setia. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Mari kita sama-sama melafazkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maryam, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kau Allah yang setia, selalu bersamaku. Yesus Tuhan mulia, hidupku milik-Mu. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Shalom, selamat pagi dan selamat beribadah kepada semua yang bersama-sama di dalam ibadah melalui platform online pada hari ini. Saya harap walau dimanapun kita berada pada ketika ini, kita semua masih berada dalam keadaan yang baik, dan yang paling penting kita semua masih boleh merasakan kasih dan damai sejahtera serta pelindungan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, khotbah pada minggu ini masih lagi termasuk di dalam tema besar bulanan kita pada bulan ini, yaitu kebebasan. Dan subtema pada hari ini ialah hati-hati dengan kebebasan kamu.
Manakala teks pula diambil di dalam 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampailah ayat yang ke-13. Seperti pada kebiasaannya, saya akan membacakan teks ini kepada kamu semua dalam terjemahan bahasa Indonesia. Saya bacakan. Tentang daging persembahan berhala, kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada orang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu. Tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan sahaja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan. Kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nurani itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikian pembacaan teks kita pada hari ini. Mari kita persiapkan hati kita melalui doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk belajar firman Tuhan bersama-sama pada hari ini. Kami pahami Tuhan bahwa ada keterbatasan di dalam diri kami untuk memahami setiap apa yang dikatakan dan apa yang coba Tuhan sampaikan melalui pemberitaan firman Tuhan. Tapi Tuhan, kami percaya Roh Kudus Tuhan yang membantu di dalam keterbatasan kami untuk memahami isi hati Tuhan. Oleh itu kami mau pimpinan daripada Roh Kudus untuk membantu kami mengenal Tuhan dengan lebih baik melalui pemberitaan firman Tuhan. Dan pada waktu yang sama Tuhan, peringatkanlah kami agar biarlah apa yang kami pelajari pada hari ini tidak sekadar menjadi pengetahuan, tetapi dapat menguatkan iman kami dan menumbuhkan iman kami, sehingga kami mampu setia sampai akhir hayat kami. Kami mau menyerahkan pemberitaan dan pendengaran firman Tuhan di dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang sangat-sangat dikasihi Tuhan, saya percaya pada bulan ini kita sudah belajar banyak mengenai kebebasan secara umumnya. Dan mari kita ulang kaji sedikit mengenai apakah itu kebebasan orang Kristen. Kebebasan secara umumnya bermaksud tiada paksaan atau kekangan di dalam pilihan dan tindakan. Dalam kata lainnya, seseorang bebas melakukan apa sahaja, mengatakan apa sahaja, makan apa sahaja, sesuai dengan keinginan hatinya tanpa ada keterikatan apa-apa. Dan satu hal yang sangat-sangat menarik mengenai kebebasan ialah masing-masing kita menginginkan sekurang-kurangnya satu jenis kebebasan di dalam hidup kita. Sebagai contoh, mungkin ada di kalangan kita yang menginginkan untuk bebas melakukan apa saja, ataupun mungkin mengatakan apa sahaja.
Dari satu sudut, kebebasan memang adalah sesuatu yang sangat-sangat menyenangkan bagi kita. Namun daripada satu sudut yang lain, kebebasan adalah sesuatu yang kita perlu pergunakan dengan sangat hati-hati, sangat cermat, dan penuh dengan kasih. Dan inilah kebebasan orang Kristen. Kenapa? Mari kita lihat dalam teks kita pada hari ini di dalam ayat yang ke-9 di mana Rasul Paulus mengatakan demikian. Tetapi berwaspadalah, jangan biarkan kebebasan kamu untuk melakukan apa saja menyebabkan orang yang tidak yakin akan kepercayaan mereka berdosa. Ini di dalam ayat yang ke-9. Dalam kata yang lain, setelah mengambil kira konteks teologi Paulus di dalam keseluruhan surat Korintus, maksud kebebasan Kristen menurut Alkitab ialah kebebasan Kristen masih terikat di dalam satu ketertiban yang mengikat di dalam kasih. Maksudnya, memang benar kita bebas melakukan apa saja, namun kebebasan kita itu didasari dengan dua hukum yang terutama, yaitu kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Demikian secara sederhana mengenai kebebasan orang Kristen. Mari kita melihat kembali teks kita pada hari ini. Di dalam teks kita pada hari ini, sekali lagi kita berhadapan dengan situasi di mana Paulus menjelaskan persoalan mengenai bolehkah kita makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, dan bolehkah kita menghidangkan daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala kepada tetamu yang datang di rumah kita. Jadi persoalan yang timbul di dalam jemaat Korintus. Kenapa persoalan ini timbul dan apakah konteksnya di sini? Nah, untuk menjawab persoalan ini kita harus kembali kepada situasi di dalam kota Korintus pada ketika itu. Melalui pembacaan kita ataupun melalui pengkajian kita sendiri dan juga pendengaran akan khotbah, kita mungkin sedikit sebanyak sudah mengetahui apakah kota Korintus ini. Nah, kota Korintus ialah tempat di mana banyak kuil dewa sembahan masyarakat yang ada di kota Korintus pada ketika itu. Dan memang sudah menjadi kebiasaan di dalam kota itu bahwa akan ada sahaja setiap hari penyembah-penyembah dewa dan dewi yang akan mempersembahkan korban berbentuk korban bakaran kepada dewa dan dewi sembahan mereka di kuil umum di sekitar Korintus. Jadi selalu ada yang akan mempersembahkan korban bakaran, dan korban bakaran yang dipersembahkan kepada dewa dan dewi sembahan masyarakat Korintus pada ketika itu dibahagikan kepada 3 bahagian. Bahagian yang pertama ialah bahagian yang dimana sudah dikhususkan untuk diberikan kepada dewa dan dewi mereka sebagai penghormatan pada dewa dan dewi mereka. Dan biasanya ini adalah lemak hewan dan bahagian-bahagian yang terbaik yang ada pada hewan itu. Itu bahagian yang pertama. Dan bahagian yang kedua pula diberikan kepada penyembah-penyembah ataupun penganut kepercayaan itu untuk dibawa pulang dan dimakan. Dan bahagian yang ketiga pula akan diberikan kepada imam-imam yang menguruskan kuil itu. Bahagian ini diberikan kepada imam untuk imam itu makan. Namun sering berlaku di mana terlalu banyak korban bakaran yang dibawa, yang dipersembahkan, dan imam ini terlalu banyak menerima daging-daging hasil daripada persembahan pada dewa dan dewi orang-orang Korintus pada ketika itu. Nah, karena terlalu banyak daging-daging itu, dulu tidak ada icebox, dulu tidak ada peti sejuk, tidak ada freezer. Jadi daging ini tidak boleh disimpan dengan lama. Jadi apa yang dilakukan oleh para imam ini ialah mereka menjual daging-daging yang terlalu banyak itu di pasar daging. Mereka menjual lebihan daging yang diagihkan, dikhususkan buat mereka di pasar daging. Dan apa yang menarik mengenai daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala ini ialah harganya lebih murah daripada daging yang lain. Sama seperti kita, pada waktu ini kita suka membeli barangan yang murah, betul.
murah dan berkualiti, itulah yang kita inginkan, itu yang kita harapkan. Nah, situasi kita dengan situasi orang-orang Korintus pada ketika itu tidak jauh berbeda. Mereka juga suka membeli barang yang murah dan berkualiti. Dan kebetulan daging-daging yang dijual di dalam pasar daging hasil daripada persembahan pada berhala adalah daging-daging yang murah dan berkualiti. Laku daging-daging tersebut, murah lagi. Maka karena inilah timbul persoalan dan kebimbangan di kalangan orang Kristen yang percaya mengenai bolehkah kita makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, dan bolehkah kita menghidang daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala kepada tetamu yang datang di rumah kita. Secara luarannya kita mungkin memikirkan bahwa ini berkaitan dengan persembahan berhala, bolehkah kita makan atau tidak. Tetapi kalau kita menggali lebih dalam mengenai persoalan ini dan konteksnya, kita akan ketahui bahwa persoalan ini bukan hanya mengenai iman, namun ada sebab praktikal di dalam kehidupan sehari-hari orang percaya ataupun orang Kristen di kota Korintus pada ketika itu. Ada sangkut pautnya dengan ekonomi di dalam rumah tangga orang Kristen pada ketika itu. Mereka tidak boleh membeli daging yang berkualiti dengan harga yang mahal, namun daging yang dijual hasil dari persembahan kepada berhala adalah lebih murah dan berkualiti. Memang tertarik untuk membeli daging ini jika dibandingkan dengan daging-daging lain, betul? Sebab itulah, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, timbul persoalan ini. Boleh atau tidak makan makanan ataupun makan daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala? Apakah respon Paulus di dalam persoalan ini? Respon Paulus ada dua, ya boleh dan tidak. Kenapa ya? Kita lihat di dalam ayat yang keempat hingga ayat yang keenam. Saya bacakan tentang hal makan daging persembahan berhala. Kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Di dalam arti kata lainnya, meskipun ada banyak dewa dan dewi sembahan masyarakat Korintus pada ketika itu, tapi itu bukan Allah yang Esa. Bukanlah Allah yang memiliki segala sesuatu dan menciptakan segala sesuatu. Tidak lain dan tidak bukan hanyalah berhala-berhala yang dijadikan sembahan ataupun dewa-dewi yang diangkat untuk menjadi sembahan mereka. Tapi pada hakikatnya itu bukan Allah yang Esa jika dibandingkan dengan kepercayaan kita yang menyembah Allah yang Esa menurut Paulus. Di dalam bahasa yang sederhana ialah segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini milik Allah. Jadi tidak ada istilah persembahan kepada berhala, karena memang pada mulanya semua yang ada di dalam dunia ini adalah milik Allah yang kita sembah. Jadi boleh makan segala sesuatu yang ada di dalam dunia, karena ini adalah milik Allah. Kuncinya ialah kita bebas makan apa sahaja di dalam iman kita. Namun kenapa Paulus menjawab tidak daripada satu sudut yang lainnya ialah dalam ayat yang ke-7. Tidak semua orang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat kepada berhala-berhala, makan daging itu sebagai persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka dinodai olehnya. Sebab itulah Paulus mengatakan, ya boleh makan
dan pada waktu yang sama tidak, jangan makan. Karena ada dua golongan yang terlibat di sini. Golongan yang sudah mempunyai pengetahuan mengenai segala sesuatu adalah milik Allah, dan golongan yang masih terikat kepada berhala-berhala. Mereka masih berpikir dan beranggapan bahwa daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala itu adalah milik berhala. Dan mereka masih tidak boleh memahami bahwa tidak ada berhala sebenarnya. Semua adalah milik Allah. Semua adalah milik Allah yang telah diberikan kepada kita untuk dimakan, menurut Paulus. Tapi kalau kita melihat cara Paulus menjelaskan hal ini, Paulus sebenarnya coba untuk tidak menekan mana-mana pihak, baik yang makan ataupun yang tidak makan, karena dua-dua pihak ini mempunyai sebab yang praktikal dan rohani yang tersendiri. Sebab ya memang benar, boleh makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala dengan iman, mengetahui bahwa segala sesuatu milik Allah dan bukan milik berhala. Tapi pada waktu yang sama, Paulus sangat berhati-hati dengan orang yang lemah hati nuraninya. Kenapa? Karena kita takut, Paulus takut apabila tindakan kita sebagai orang yang percaya, orang Kristen, menjadi batu sandungan kepada orang Kristen yang lain yang lemah imannya. Dan akibatnya mereka binasa tersandung oleh tindakan kita. Kita boleh lihat dalam ayat yang ke-11. Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Dan jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Saudara dan saudari yang sangat-sangat dikasihi Tuhan, apakah aplikasi daripada pembelajaran kita pada hari ini di dalam kehidupan masa kini? Seperti yang saya katakan di awal tadi, kita memang bebas karena Kristus telah mati bagi kita. Begitu juga di dalam hal makanan, semuanya boleh dimakan dan minum. Mengetahui bahwa segala sesuatu milik Allah dan bukan milik berhala yang cuma dijadikan ataupun diangkat menjadi sembahan. Tapi semua ini adalah milik Allah. Namun daripada satu sudut yang lain, kebebasan ini juga boleh menjadi batu sandungan kepada orang lain yang lemah. Karena mereka belum faham mengenai kepemilikan Allah mengenai segala sesuatu. Mereka masih beranggapan bahwa masih ada yang menjadi milik berhala. Tapi janganlah kita terus menjadi batu sandungan, karena kita ini sesama orang percaya, tapi tingkat kepahaman yang berbeza. Sebab itu harus berhati-hati dalam tindakan kita sehari-hari, agar yang lain tidak turut berdosa karena tindakan kita. Dan hal menjadi batu sandungan tidak semestinya hanya berfokus mengenai hal makan dan minum saja. Karena masih banyak hal yang boleh membuat orang tersandung dalam kehidupan kita. Seperti perkataan kita, tindakan kita, posting di Facebook, Instagram, dan sebagainya. Dan akhirnya orang yang melihat semua ini tersandung karena apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Setengah kita mungkin kurang sensitif dalam hal bertindak dan berkata-kata, dan ini biasa terjadi di kalangan kita. Tapi yang luar biasa ialah apabila seorang Kristen yang mengatakan mereka adalah orang Kristen, tetapi mereka tidak peduli akan tindak tanduk dan perkataan mereka. Baik itu akan menjadi batu sandungan atau tidak, mereka tidak peduli. Karena mereka berpikir bahwa mereka bebas, mereka mempunyai hak dalam setiap perkataan dan tindakan mereka. Suka hati saya lah, mereka katakan, baik orang tersandung, terluka, terjatuh, tidak peduli. Tapi saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, jika kita adalah pengikut Kristus dan menyadari betapa besarnya pengorbanan Kristus di atas kayu salib, kematiannya yang menebus kita, melayakkan kita yang berdosa untuk masuk dalam persekutuan dengan Allah, maka dengan kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita,
pergunakanlah dengan cermat. Berhati-hatilah dengan kebebasan kita. Kebebasan yang diberikan kepada kita bukanlah lesir untuk berbuat dosa, tetapi peluang untuk menjadi kesaksian yang baik kepada sesama manusia. Oleh sebab itu, saudara dan saudari yang sangat-sangat dikasihi Tuhan, meskipun kita bebas, hati-hatilah dengan kebebasan kita. Dan marilah kita pergunakan kebebasan kita ini untuk saling membangun, saling memperhatikan, saling menguatkan sesama. Apa yang paling penting ialah biarlah setiap tindakan kita memuliakan Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kebebasan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Dan kebebasan ini Tuhan kami mau pergunakan dengan sangat cermat, sangat hati-hati, agar kami tidak menjadi batu sandungan kepada orang lain melalui tindakan, perkataan, dan perbuatan kami. Dan biarlah kami terus menjadi kesaksian yang baik sebagai orang Kristen di dalam dunia ini. Tuhan, kami percaya jika Tuhan yang menyertai kami, kami pasti boleh melakukan ini di dalam kerendahan hati dan kesetiaan. Dan pada waktu yang sama juga Tuhan, kami mau juga menggunakan kesempatan ini untuk berdoa bagi setiap jemaat-jemaat, walau dimanapun mereka berada pada ketika ini. Semoga Tuhan yang melindungi, menjaga, memelihara, dan memberkati sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada semua yang telah setia mengikuti ibadah pada hari ini. PCS Inanam juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah memberikan persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, dan apa saja bentuk sokongan keuangan kepada gereja. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, bolehlah menyalurkan terus persembahan tersebut melalui akun gereja PCS Inanam, dan sila hantar resit transaksi kepada bendahari gereja sebagai rujukan. Saya ingin mengajak semua untuk berdoa bagi doa persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur hari ini kami dapat mengikuti ibadah di mana saja kami berada. Dan ajari kami Tuhan supaya kami memahami bahwa bukan hanya ketika kami mengangkat tangan kepada Engkau, malah ketika kami menghulurkan tangan kami untuk membantu orang-orang sekeliling, itu juga merupakan salah satu bentuk penyembahan kepada Engkau. Dan terima kasih juga Tuhan, Engkau telah mengajarkan kami doa seperti yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengingati dan mentaati ajaran Tuhan Yesus tentang kasih. Tuhan Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saya mau membawa jemaat sekalian untuk doa berkat. Mari kita berdoa. Marilah kita pulang dengan membawa berkat daripada Allah kita, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, menyertai kita sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bila ku pandang indahnya
biasa. Bila ku tatap pelangimu di langit lukis indah, ingatkanku akan janji kasihmu dalam hidupku. Tak dapat ku bayangkan betapa berharganya diriku, kau angkatku jadi anakmu. Siapalah aku di matamu, oh Tuhan, bandingkan dunia ini, oh Tuhan. Terlalu kecil diri ini, kau pandang berharga dari segalanya. Apa yang dapat ku berikan kepadamu untuk membalas kebaikanmu, oh Tuhan. Seluruh hidupku persembahkan kepadamu, oh Tuhanku, karena Engkau mengasihi diriku. Siapalah aku di matamu, oh Tuhan, bandingkan dunia ini, oh Tuhan. Terlalu kecil diri ini, kau pandang berharga dari segalanya. Apa yang dapat ku berikan kepadamu untuk membalas kebaikanmu, oh Tuhan. Seluruh hidupku persembahkan kepadamu, oh Tuhanku, oh Tuhanku. Siapalah aku di matamu, oh Tuhan, bandingkan dunia ini, oh Tuhan. Terlalu kecil diri ini, kau pandang berharga dari segalanya. Apa yang dapat ku berikan kepadamu untuk membalas kebaikanmu, oh Tuhan. Seluruh hidupku persembahkan kepadamu, oh yeah, oh, oh, oh. Seluruh hidupku persembahkan kepadamu, oh Tuhanku, karena Engkau mengasihi diriku. Karena Engkau mengasihi diriku.